Jamaah rahimakumullah, nerosaki materi beberapa hari yang lalu bahwa tanwil dengan itu dalam hidup tidak akan lepas dari bahagia, tidak akan lepas dari susah, tidak akan lepas dari musibah, karena memang ini bukti kebenaran dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan fa inna ma'al asri yusra, inna ma'al asri yusra. Ada kemudahan, ada kesulitan, ada kepungaan, ada kesusahan. Ini adalah kehidupan yang rupanya bisa dipastikan kita akan mengalami seperti itu. Ada beberapa cara seperti saya coba pada hari-hari yang sebelumnya. Kangkui ngilangaki kasosaan aku lebih baca dengan kangkui ngilangaki karwatan dalam kehidupan yang kebetulan pada saat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti debaki kemarin bahwa di antaranya adalah berzikir kepada Allah. Sepertama atuah daga Allah, senomor dua zikir daga Allah. Berzikir kepada Allah. Kemudian senomor telur yang akan kita bahas adalah yang nomor 3 adalah as-salatu, salat, memperbanyak melakukan salat. Tentunya kita melakukan ibadah aslinya bukan unsur niatan ngilangaki kasosaan, punten. Apapun yang kita lakukan ibadah itu adalah karena Allah, lillahi ta'ala. Makanya kalau umpamanya gue lebih banyak sholat lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi rakaat ini makmuman lillahi ta'ala, di fardhan lillahi ta'ala, karena Allah. Cuman ulama mengatakan bahwa di antaranya kangkui obat sosa adalah sholat, banyak sholat. Sekali lagi kita tidak tujuan itu, tidak tujuan kangkui selain Allah, termasuk menghilangkan sosa. Tapi ini adalah secara otomatis. Kita kalau banyak melakukan sholat, insya Allah oleh Allah Ta'ala akan diberi solusi dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Beda sholat fardu, beda sholat sunnah. Beda sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ada ba'diyah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Seperti duhur ada qobliyah, kemudian juga duhur ada ba'diyah, artinya sholat sunat sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Sholat asar ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah, jadi asar itu sebelum ba'diyah. Kemudian sholat maghrib ada qobliyah tapi tidak muakkad. Saya kocak tidak muakkad pula, tidak begitu sunat, tidak seperti qobliyah duhur. Jadi qobliyah maghrib itu ada sunat tapi tidak muakkad. Kalau umpamanya panjenengan lakoni oleh injiran qiyam. Kemudian ba'diyah maghrib ada dan itu muakkad. Artinya cek sunat je. Isya sekarang ada qobliyah tapi tidak muakkad. Jadi qobliyah isya ada tapi tidak muakkad. Beda tapi tidak muakkad. Qobliyah isya panjenengan lakoni bagus. Kemudian ba'diyah isya ada dan muakkad.
Qabliyah subuh ada dan muakkad, artinya sangat disunatkan. Ba'diyah subuh tidak ada. Subuh ba'diyah subuh. Nikah adalah yang sholat yang mengikuti sholat fardu. Sholat yang banyak. Sholat duha panjenengan ada dan muakkad sholat duha. Kemudian sholat malam ada dan muakkad. Sholat witir ada dan muakkad. Sholat witir itu beni hanya bulan Ramadan. Kadang-kadang orang apa yang witir mau bahasaan itu. Di luar bahasaan dua kali libur sholat witir. Jadi sholat witir dikerjakan setiap malam. Cuman bedanya mau Ramadan sunat berjamaah. Mana di luar Ramadan tidak sunat berjamaah. Ini bedanya. Tetap ada, cuman tidak sunat berjamaah. Dan sholat yang lain. Udah tambahin sholat isyraq ada, nggak apa-apa. Sholat tulu kan itu kebenaran panjenengan. Beri langsung tulu, langsung apa aja. Saya lebih mancing isyraq dikala pada bayi apa aja tulu panjenengan. Isyraq itu ada yang mengatakan sholat duha, ada yang mengatakan sholat isyraq. Jadi pada banana pada qabliyah subuh ada yang mengatakan qabliyah subuh, ada yang mengatakan sunat fajar mancing atau keluar sholat fajar. Jadi itu ada yang mengatakan ini adalah qabliyah subuh, cuman beda nama. Mana beda saya buat sholat fajar, beda saya buat sholat qabliyah subuh. Banyak macam sholat tergantung panjenengan ngelakukan apa punten. Jadi beda sholat fardu, beda sholat sunat, termasuk sholat tasbih. Panjenengan mohon bisa benareng kengireng, mana bila bisa berminggu sekalian, mana bila bisa berbulan sekalian, mana bila bisa berpasaan, Ramadan setahun sekalian, mana bisa mungkin panjenengan umur belum polo berjalan sholat tasbih sekalian. Jadi yang akhirat daftar sholat apa? Sholat tasbih sekalian. Neng situ masa panjenengan Pak sholat tasbih situ atau itu sedikit malaikat. Ya cuma panjenengan tasbih sekalian. Kalau sholat witir udah tahu ya Pak. Ben Ramadan itu. Jadi mau bisa gini kak, witir adalah setiap malam. Berdasarkan buaki langsung lastarina berdia isa witir. Berdasarkan buaki deki mau salat tahajud panjenengan terakhir ada salat witir. Berdasarkan bodika. Artinya sahabat ini kan ada dua versi kalau aku. Beda langsung lastari salat berdia isa salat witir. Beda deki lastari salat tahajud penutup salat malam witir. Panjenengan paling titik witir 1 rakaat paling banyak 11. Mana bisa biasa telok kadito bisa bentuk seperti kita lakukan setiap Ramadan 2 rakaat pas 1 rakaat. Beda panjenengan bisa langsung telok rakaat pada maghrib. Kalau kenapa? Yang mana gula jadi imam tarawih salat witir, beri pengumuman witiran pada imam maghrib itu rakaat langsung double. Lo kenapa? Jadi beri pengumuman imam witiran langsung usolli sunnatal witri salasa rakaatin ma'muman ta'ala
niatkan ayat penyawitir telur rakaat berarti langsung pada bermaghrib langsung digabung kenapa pada tahiyat awal juga para sahabat rahimakumullah. Jadi salat itu adalah salah satu cara kita menghilangkan kesusahan. Artinya kita melakukan banyak sholat, insya Allah kesusahan itu benar ta'ala ibadah. Benih karena tujuan mailang susah. Artinya orang yang mentekun melakukan ibadah, khususnya sholat, insya Allah kesusahan ini kalau pada banyak dari Allah Ta'ala saya beri. Karena apa? Sholat sudah menghilangkan kesusahan. Dan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadathul malaikah. Malaikat intar aja habis jaga Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat aja habis atau belum ngolok Nabi Zakaria tepat sholat. Tepat sholat berarti tepat ibadah. Kenapa kaitan Nabi ini kan? Nabi Zakaria ini kan kita kok teman anak di rumahnya. Artinya amit-amit semua susah bola tadi putra. Sholat terus Nabi Zakaria. Akhirnya pas Allah Ta'ala nama terima Tuhan. Dia tepat sholat. Malaikat abri kabar gembira Zakaria bakal anak. Dan ini tepat sholat Nabi Zakaria. Jadi tepat Allah Ta'ala makon malaikat kabar gembira. Kabar gembira ini tepat sholat Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria tepat sholat nang musallana nang masjid. Mihrab ini kan kalau arti aslinya pak imaman. Jadi nang tempat sholat Nabi Zakaria. Kemudian nomor 2, Nabi Yunus. Nabi Yunus kan itu ibri kesusahan pada Allah Ta'ala. Badan belum cukup. Berarti yang tak cukup, masukkan belum cukup. Kan berarti belum cukup Nabi Yunus. Nengkar itu ada bagi wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ila al-fulkil mashhud fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dan kata dia bagi Nabi Yunus benar-benar cukup. Falaula annahu kana minal musabbihin. Cek sakingnya Nabi Yunus beni orang ahli ngalakoni sholat. Musabbihin ini artinya ail musalli. Artinya orang yang sholat. Cek sakingnya Nabi Yunus beni orang yang istiqomah ngalakoni sholat. Lala bisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Yaktena Nabi Yunus kak dinto pakun benda dalam cukup sampai kiamat. Lala bisa yaktena nang basira Yunus fi batnihi dalam tabun cukup ila yaum yub'atsun sampai kiamat. Makanya apa keluar pada Allah Ta'ala pas keluar anak pamit keluar ahli sholat. Nabi Yunus ahli sholat. Jadi Nabi Yunus anggaplah tadi umpamanya tingkatan boleh dipanjangkan. Badan yang tempat saya memang tidak disuka kan susah. Nabi boleh dipanjangkan. Anggap contohnya seperti dari tabur cukup susah. Ini kan yang Nabi Yunus. Cek saking Nabi Yunus tidak termasuk orang si ahli sholat. Takut nih sampai kiamat berdiri tamu. Karena kaitan Nabi Yunus jika ada orang si ahli ngelakuin sholat, maka keluar kepada Allah Ta'ala. Keluar dari susah.
sehingga Nabi waspada dengan alam kita yang seperti ini. Dan ini adalah bukti bahwa sholat itu adalah solusi segalanya. Jadi lebih panjenengan tinggal menakoni sholat. Nah, boleh sholat fardu sudah biasa. Artinya kebutuhan pokok lebih panjenengan. Kita lakukan sholat fardu dengan berjamaah, alhamdulillah. Ditambah dengan sholat sunat yang lain, alhamdulillah. Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat tahajud. Kita menjadi usahakan ini adalah seakan-akan wajib bagi kita. Dilakukan dengan sebaik mungkin. Para hadirin rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah atuah kalaban tuwana dhunnum. Dhunnum nikah adalah ahli sufi, orang ahli tasawuf. Tuwana adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nika tuwana dinno, artinya istiqomah. Nama laki kak dintok insyaallah banallah taala kasusaan dok pati banyak saya beli banallah. Kita pakun susah, udah susah na orang nika. King mun rutin maos nika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nika insyaallah lo pati banyak banallah taala beri kesusahan. Oh tapi beri susah tapi kuat. Kan kadang-kadang pada orang yang beri sesalo kuat pas ruwet luar biasa sampai stres, naudzubillah kadang-kadang pas sampai bunuh diri. Jadi kalau kuat. Jadi kita baca ini terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti panapanya mana lastarena qobliya subuh panjenengan. Amalan kita mun sepuh kadito ada kan muadzin ada pak qobliya panjenengan. Qobliya nika salat rakaat pertama alam nasyrah, rakaat yang kedua alam ta'ala. Nika adalah saya diistiqomahkan. Kemudian setelah itu baca ya qayyum la ilaha illa anta. Para pada nikah ya qayyum la ilaha illa anta. Pak puluh kali. Kanggo nama tujuanna kanggo malih tetep iman dan Islam. Kanggo malih dadi orang sing husnul khatimah. Dadi lastari dia subuh panjenengan ya qayyum la ilaha illa anta ya qayyum la ilaha illa anta ya qayyum la ilaha illa anta. Pak puluh kali. Nika saya baca. Dan ini yang menjadi keistiqomahan kita. Kemudian juga beridawaki dengan linto juga pada amalan dari Rasulullah kanjeng Nabi kadinto la ilaha illallahul azim al-halim la ilaha illallahul azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kadinto adalah amalan Rasulullah. Pada saat Rasulullah semua saat itu kanjeng Nabi ini kasusana urusan dakwah terhalang. Artinya dakwah nikah terhalang karena pada masa-masa awal Islam tantangan Rasulullah ini berulang. Jadi pastinya Rasulullah ini pasti ada kendala-kendala dalam berdakwah. Dekat dintoh yang menjadi rutinitas Rasulullah adalah apa? Dalam berdoa kepada Allah untuk menghilangkan tantangan-tantangan dalam berdakwah. Bayangkan Rasulullah kan itu kan dakwah nang Mekah, anggaplah hasil tapi tidak maksimal, tidak ada dukungan kecuali orang-orang dekat dan itu pun kilok bengal. Sehingga kanjeng Nabi pindah ke Taif. Kanjeng Nabi juga pindah ke Taif ada dakwah. Ternyata debat Taif fitnah ala debat padu.
lebih santaan fitnah. Artinya lah tebak kabar. Saya nggak mau pada Muhammad. Anu daya aja palsunya, aja tak kena aja. Lah tebak ada. Itu tidak masyarakat Taif ini kalau tebakan. Itu tidak apa yang terjadi. Ngitak Kanjeng Nabi. Ngitak nang kebun kurma. Jadi Kanjeng Nabi nak ngitak kapon. Ternyata kapon yang bekal kasar, bekal mati ini berito. Jadi Kanjeng Nabi ini kan nyari pengitakan. Nyari pengitakan. Ternyata ngitak nang kebun kurma miliknya orang. Kebun kurma. Lah kebun kurma ini kepada saja untuk aku. Di bani sandi. Pas ternyata ipangki. Kanjeng Nabi ini kayak ipangki. Bentuk kebun. Ditanya aki, buat siapa? Tanya aki. Ki ngebele terbuka Kanjeng Nabi. Sengko ada wah. Ngebele tak agama ini. Kemudian syariatnya seperti ini. Pangeran adalah Allah. Lah. Jadi ke tukang kebun nikah pas parcaja. Anak pilih parcaja. Pola lambe pernah ngidi Arya syariat nabi-nabi lambe. Pernah ngidi ya mola tukang kebun. Kanjeng Nabi lapar. Tapi benda korma tak modun Kanjeng Nabi penidin TV. Benda korma keger tak modun. Kanjeng Nabi lapar. Bayangkan benda nalika Kanjeng Nabi dari Mekah ke Taif dekat ajaran soko. Jauh antara Mekah dan Taif jauh. Dan Kanjeng Nabi benda ketemu. Terus pas napanya mana Ibri Urwa bentuk jaga nih. Seakhirnya pas minta izin dengan Sandi Urwa. Dia nikah. Pertama masuk Islam nang Taif adalah tukang kebun. Tukang kebun nikah. Dia tak susah seperti apa Rasulullah. Lo susah Kanjeng Nabi nang Mekah Yusir pindah ke Taif. Berjauh di Taif, Mekah Taif nikah. Lapar Kanjeng Nabi, kan tak mundur, kan otong tetap mau bentuk kebun. Le sampai makin dan daerah nikah, beda masjid nyaman, nikah nyaman atau kan kebun nikah. Karena pertama kali orang yang masuk Islam di Taif adalah ini. Jadi sampai makin panjenengan mau haji atau berumroh, mendapat Taif. Nikah adalah neng jalan-jalan yang kita tuju di daerah Taif nikah pada masjid nikah. Dan namanya tukang kebun yang diabadikan karena ini adalah yang membantu Rasulullah pada saat Rasulullah sengsara di Taif. Sepertama aparing keerede Kanjeng Nabi pada saat Rasulullah lapar. Jadi Rasulullah pun tidak susah. Cuman sosan Kanjeng Nabi adalah benih urusan seperti kita monggo lebih banyak kadang aduh kok ada saya akan anakku aku kok terus PC sebenarnya wong Kanjeng Nabi pun dakwah urusan dakwah lah kadin jadi di antara amalan Rasulullah kadin kanggo ngilangake kasosan. Kemudian yang keenam adalah al-jihad fi sabilillah. Alaikum bil jihad fa innahu babun min abwabil jannah. Yadfa'u Allah bihi 'anil nufusil hammi wal gham. Jawabna itu jihad ba'da di dalam jalan Allah. Karena jihad itu adalah salah satu pintu surga. Dan Allah Ta'ala pegang ngilangati kasosakan. Kenapa jihad? Jihad kali itu benih cuma perang tau, benih paham perang, benih paham materi kafir, benih ngebom orang kafir, apalagi orang kafir di Indonesia, orang-orang
agama lain di Indonesia ini adalah masuk kafir dhimmi. Kenapa kafir dhimmi? Kafir yang berteman dengan kita. Jadi tak usah bom, tak boleh. Kita bertetangga. Bahkan Kanjeng Nabi jika tetangga orang kafir biasa-biasa saja. Tidak ada mengganggu, tidak. Apalagi kafir dhimmi seperti di Indonesia. Jadi jihad ini adalah bisa jihad untuk diri kita sendiri. Merangi nafsu, ta'adoro nafsu, ajakan-ajakan kejelekan. Jadi kita termasuk jihad juga. Lebih panjenengan nikah di umpamanya nafsu terus perut situ, perut yang jelek, yang maksiat kepada Allah, sareng panjenengan ditahan. Itu jihad. Jihad juga. Tak ngelakoni larangan itu jihad. Cara umpamanya beda masa kilo, beda nak-anak naku masa kilo. Nak-anak kan menoreng sekenceng ngalah langsung kalah. Mun panjenengan andi bengal jihad maka tak ngalah panjenengan meskipun nak kana kene naku masa kilo tak ngalah. Karena apa? Ini adalah nafsu panjenengan ngalah di orang itu adalah nafsu. Beda pese apa buan sakalamsek pese. Asa kalamsek. Benidi panjenengan, mun panjenengan kuat lo ngalah. Mun panjenengan tak kuat ki kalah. Dan ini kenyamanan jihad. Merangi nafsu. Ini kan jihad. Beda jihad itu adalah mendukung siar-siar agama Allah. Seperti masjid, didukung secara lebih banyak. Didukung, masuk didukung di para masjid nikah kelaban ibadah. Panjenengan terus itarkan masjid jihad. Panjenengan ngelatih di masjid ashabat masjid jihad. Panjenengan memperbaiki masjid jihad. Panjenengan memperbaiki pondok pesantren jihad. Karena itulah di tempat itulah generasi-generasi muda agama diajari tentang agama. Madrasah panjenengan nyumpeng madrasah jihad. Jihad ya. Pada madrasah bangun panjenengan nyumpeng jihad. Jadi pada jihad pamangku pedang terus materi kafir. Jadi jihad itu luas pengertiannya. Pada bangunan masjid, pada bangunan pondok, pada bangunan madrasah, pada bangunan embong, jalan untuk masyarakatnya. Jadi bangunan-bangunan yang siar-siar agama kita dukung itu adalah jihad fisabilillah. Menteroa perang kan jihad cocok. Boleh tepat bangun madrasah lo pernah enggak nyoba jihad. Para sahabat rahimakumullah itu pengertian jihad. Jadi bukan ngebom benini ke jihad. Gak sama teori. Mon teori enggak ini jihad. Jadi jihad nikah adalah paling punten kita tidak mau melakukan kemaksiatan itu jihad. Nikah insya Allah jabun gelap kesesaan bakal pailan Allah. Pada badan jabun Al-Quran wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang takut kepada Allah bakal diberi solusi Allah. Apapun yang kita hadapi akan menemukan solusi atau jalan keluar. Kemudian yang ke-7 adalah al-iqbal alal akhirah. Yang dipikirkan akhirat terus. Jadi gue lebih panjang nikah hidup di dunia kan, bekal ngadepi alam lain. Kita hidup di dunia, tentunya kita memerlukan kebutuhan dunia. Tentunya kita perlu makan, perlu minum,
dan juga fasilitas yang lain. Tidak apa-apa kita kerja. Kita kerja ini wajib. Kangkui apa? Kangkui napa sekejar panjenengan sehingga panjenengan ibadah lancar. Napa seika perlu panjenengan sehingga panjenengan ibadah lancar. Panjenengan andi sepeda motor kan bisa ibadah masjid sepeda motor. Panjenengan andi mobil, lo kenapa? Sepenting mobil barokah. Apa maksudnya? Iki ibadah dari Allah. Kau jangan masyarakat mengkoko. Masa apa senang sepeda motor muda koko? Yang jemantang, dekat konang. Masa apa senang sepeda motor? Kan jauh. Nah, ini adalah namanya. Lo kenapa panjenengan minta seperti itu? Tapi akhirat jangan terlupakan. Makanya itu wagi nang Buddha buat desa sareh dunia dia seakan-akan benar akan hidup selamanya. Tapi sareh akhirat dia seakan-akan bermati laku. Berarti ini keseimbang. Akhirat kita dipikirkan. Maka al-akhiru hammahu ja'alallahu hinahu fi qalbihi. Pasal orang yang selalu memikirkan akhirat, insya Allah hatinya bakal dimasuki Allah. Jadi ingat di akhirat dok. Maksudnya ibadah terus hatinya tenang pada Allah Taala. Hatinya tenteram pada Allah Taala. Jika di antaranya kenapa kita harus memikirkan akhirat? Jangan dunia terus. Sampai kita mencari dunia pak terus. Seharam, anggap seharam kalah. Nah, ini kamu orang paman ingat ke akhirat. Lo kira tidak ke seharam. Apa sih kau pas ngalah di noreng? Tak kira-kira bapak teki ya bancengko. Ingat ke akhirat berarti. Sebab apa? Nabi sudah meninggal dunia itu pasti kita tahu mana yang halal, mana yang haram milik kita. Jadi menabi ampun anaza kisah lawane. Aduh kok adik sepeda motor haram. Aduh kok adik rumah haram. Aduh kok adik kaplingan haram. Aduh kok adik tanah haram. Anak lebih haram di orang ikana. Nah ini kayak oning pun panjenengan menabi ampun anaza. Pas kasta kok lambang ngalah haram. Kasta kok lambang ngalah haram. Jadi para Allah. Kemudian yang terakhir adalah iksar minas salati ala nabi. Mabanyak baca salawat. Al-Quran dan salawat kita kebaik rutinitas, kebaik amalan. Quran baca paling punten saja saat. Salawat jangan ditinggalkan. Mungkin memang tidak sama pangkat Al-Quran dan salawat lopan. Lebih tinggian Al-Quran. Kesamaannya beda. Quran panjenengan mau Al-Quran tauning maksudnya, tauning artinya, tauning tafsirnya oleh kejiran. Meskipun tahu nama, sama juga dengan salawat. Panjenengan lohning artinya, lohning maksudnya. Loning napa sih kekareban sholawat ini pada oleh ganjaran. Bahkan panjenengan ria teroya alam baca Al-Quran atau baca sholawat si oleh ganjaran dari kehebatan dua. Makanya Quran dan sholawat jadikan teman hidup kita. Panjenengan terus baca sholawat dan panjenengan mau sholawat. Insya Allah kenal dengan Rasulullah, kenal dengan kanjeng Nabi. Sebab ada malaikat singa beli dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kisah fulan bin fulan baca sholawat dari panjenengan dan Masjid Agung Mangkir. Sholawat itu cuma sallallahu alaihi Muhammad ini kayak kebeli dengan kanjeng Nabi. Makanya baca kenal. Jadi asman panjenengan kanjeng Nabi oning.
Makanya orang yang seahli baca salawat oleh pertolongan kanjeng Nabi. Ya kalau umpamanya kita diumpamakan lagi, umpaman pulang dengan akhirat tapaki dan kanjeng Nabi. Pas nyapa panjenengan dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi panjenengan. Oh iya, baca apa? Fulan bin Fulan. Oh iya kok kenal kan? Ayo dorong kau. Ini kan. Jadi mau panjenengan sering baca selawat, nama panjenengan dikenal oleh Rasulullah. Maka apa? Dia tolong dipanggil Nabi ya. Jadi baca selawat termasuk salah satu cara kangkui ngilangati kesesatan. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga tenggula semestinya bisa istiqomah ini melakukan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga istiqomah mau selawat dengan Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali itu dari betul kaula moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa qina salatana wa la tu'akhidhna ya inna walhamdulillahirabbil alamin.